Tahapan untuk ibadah new normal. 1. Selama ibadah berlangsung, tidak diperkenankan melepaskan masker. Kedua, suhu badan akan diukur. Jika di bawah 37 derajat Celcius, jemaat dapat mengikuti ibadah. Tetapi, jika suhu di atas 37 derajat Celcius, maka jemaat akan diukur kembali 5 menit kemudian. Jika tetap masih di atas 37 derajat Celcius, tidak diperkenankan mengikuti ibadah. Yang ketiga, mencuci tangan dengan air yang mengalir dengan memakai sabun. Keempat, memakai hand sanitizer. Kita akan mempraktekkan 6 langkah cara cuci tangan. Nah, cara cuci tangan yang kita pakai ini adalah dengan hand sanitizer, ya, tidak memakai air mengalir. Waktunya 24 sampai 25 detik. Mari kita mulai. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kelima, memasuki ruang ibadah dengan tempat duduk yang sudah diatur dengan berjarak 1,5 meter. Yang keenam, hindari berjabat tangan atau bersalaman. Yang ketujuh, anggota jemaat yang berumur 60 tahun ke atas atau lansia tidak diperkenankan mengikuti ibadah. Kedelapan, anak-anak yang berumur 15 tahun ke bawah tidak diperkenankan mengikuti ibadah. Yang kesembilan, ibu hamil dan menyusui tidak diperkenankan mengikuti ibadah. Yang kesepuluh, anggota jemaat yang sedang sakit flu, batuk, pilek, demam, sakit tenggorokan, sesak nafas, dan yang mempunyai penyakit bawaan tidak diperkenankan mengikuti ibadah. Demikianlah seluruh tahapan-tahapan ibadah new normal. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah akan segera kita mulai. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam ibadah saat ini. Untuk itu saya persilakan kepada kita untuk masuk di dalam saat teduh. Menjalani hidup ini, kita perlu banyak belajar dari firman Tuhan. Melakukan suatu hal yang berkenan kepada Tuhan, walaupun dipandang kecil,
namun mempunyai dampak yang luar biasa. Seperti perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi, di mana biji sesawi sangat kecil, namun bisa tumbuh menjadi sebuah pohon. Demikian juga dengan ragi yang kecil, namun dapat menentukan tepung terigu menjadi roti. Raja Salomo tidak meminta kepada Tuhan kekayaan, kekuasaan, umur panjang, namun yang diminta adalah hikmat. Salomo meminta hal kelihatan kecil, namun dampak yang luar biasa. Karena memiliki hikmat akan membuat kita mampu membedakan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan menurut kehendak Tuhan. Mari kita hidup dengan berbuat dengan hikmat Tuhan, dan terpujilah Allah yang hikmatnya besar. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri memuji dan memuliakan Tuhan dari NKB 3 ayat 1 dan 3. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Menyertaimu juga. Silahkan duduk. Puji-pujian berbalasan dari Mazmur 105 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya,
bermasmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Saudara-saudara, Bapak Ibu, sidang jemaat, dengan kerendahan hati, mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Bahwa kami sering lalai melakukan perintah-Mu dan menjauhi larangan-Mu, karena mengikuti kehendak hati kami yang jahat. Bahkan kami sering menyakiti sesama kami, melalui tutur kata dan perbuatan. Kami mohon kemurahan dan pengampunan-Mu, dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah pencun dan hutanannya. Bentuklah aku sesuka-Mu, kan ku nantikan dan berserah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, seluruh hidupku kuasailah. Berilah Roh-Mu kepadaku, kegeran Kristus ku nyatalah. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Pada waktu itu, Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Orang dapat direngkuh ketika pun tetap banyak, dan kasih keagungan
zaman berhenti dan tata dunia pun lebur, meskipun orang yang kecil telah menjauh dan tak kabur, namun kasih-Nya tetaplah teguh dan mulia. Anugerah bagi manusia dijunjung umatnya. Oh, kasih Allah agung dan tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia dijunjung umatnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Sebelumnya daripada itu akan didasari dari Ulangan 12 ayat yang ke-6. Kesanalah harus kamu bawa korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, korban nasarmu dan korban sukarelamu, anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu. Minggu ini kita akan menjalankan 3 kantong kolekte. Yang pertama adalah untuk operasional jemaat, yang kedua untuk BPS, dan yang ketiga diakonia. Di samping itu Bapak Ibu dapat memberikan persembahan syukur melalui rekening jemaat yang sesuai yang tertera di layar televisi masing-masing. Kita akan menjalankan persembahan, kita menyanyi dari NKB 133 ayat 1, 2, dan 3, syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau debu pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah dan terbit. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Mari kita doakan persembahan kita. Bapa dalam surga, kami boleh mengucap syukur karena kami boleh diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kami. Semuanya berasal daripada-Mu, oleh sebab itu ya Bapa, biarlah apa yang kami berikan ini adalah untuk pekerjaan dan kemuliaan nama-Mu. Apa yang masih ada pada kami ya Tuhan, Engkau berkati juga, sehingga kami boleh pakai dengan penuh rasa tanggung jawab. Inilah kami hanya dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang ini firman Tuhan akan kita baca lalu kita renungkan. Ada 3 bacaan leksioner kita minggu ini. Pertama, 1 Raja-Raja 3 ayat 1 sampai 15. Kemudian Roma 8 ayat 26 sampai 39. Matius 13 ayat 35, ayat 31 sampai 35. Karena itu marilah kita berdoa. Tuhan, inilah kami umat-Mu yang sudah siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami buka diri dan bermohon kepadamu ya Roh Kudus. Kuasailah kami, ajarlah kami, agar supaya ketika firman-Mu ini kami baca dan kami renungkan, melalui petunjuk dan restu-Mu kami boleh mengerti, bukan hanya mengerti saja, tetapi diberi kemampuan untuk menghidupkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami sudah siap, berfirmanlah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan yang pertama terambil dari Pertama Raja-Raja 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Pertama Raja-Raja 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan berbunyi demikian. Doa Salomo memohon hikmat. Lalu Salomo menjadi menantu Firaun, raja Mesir. Ia mengambil anak Firaun dan membawanya ke kota Daud sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, sebab belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan sampai waktu itu. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud, ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari, raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar dan jujur terhadap Engkau. Dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau.
dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo, ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan, dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban keselamatan, kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Amin. Demikian pembacaan yang pertama. Pembacaan kita yang kedua terambil dari kitab Perjanjian Baru, Roma 8 ayat 26 sampai dengan yang ke-39. Roma 8 ayat 26 sampai dengan yang ke-39. Firman Tuhan demikian. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkinkah Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit dan juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
Demikianlah pembacaan kita. Haleluya. Bacaan kita yang ketiga dari bacaan leksionari minggu ini, dan nanti kita fokus pada pembacaan ini untuk kita renungkan. Matius pasal 13 ayat 31 sampai 35. Matius pasal 13 ayat 31 sampai 35. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Ya baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema renungan kita minggu ini yaitu berbuah dalam hikmat Tuhan. Berbuah dalam hikmat Tuhan, dan kita fokus pada bahan Alkitab tadi, Matius pasal 13. Nah saudara-saudara, dengan melalui tema ini kita sebagai pengikut Yesus, sebagai gereja, sebenarnya kita didorong, dinasehati, serta diajar agar kehidupan keberagamaan kita, kehidupan beriman kita tidak sekedar terlihat dari bentuk fisiknya saja, tetapi seharusnya terlihat dari bangunan moralitasnya, bangunan spiritualitasnya, yang mana nilainya, ukurannya itu harus berdasar pada nilai-nilai kerajaan surga. Sebagaimana yang diajarkan dan dicontohkan oleh Yesus, seperti cinta kasih, rendah hati, pengampunan, peduli kepada orang, bersimpati, berempati, tidak selalu menceritakan keburukan orang, tidak selalu menceritakan dosa-dosa orang, menghargai agama orang, menghargai ibadah orang, menghargai kitab suci orang. Dan itulah yang disebut buah di dalam beriman. Dan itu akan bisa muncul kalau dia ada dalam hikmat Tuhan. Saudara-saudara, panggilan beriman kita pertama-tama adalah bukan untuk hadir datang membawa perubahan, apalagi mau mengubah kondisi yang buruk seperti COVID-19 ini. Tetapi panggilan iman kita pertama-tama itu sesungguhnya adalah kita dipanggil untuk hidup, bergaul
dengan Yesus. Kita dipanggil untuk hidup akrab dengan Yesus, agar supaya bersama dengan Tuhan Yesus kita berbuah dalam kondisi apapun. Dan dengan demikian barulah kondisi itu nanti bisa berubah. Jadi bukan berubah dulu, tetapi berbuah dulu. Nah, saudara-saudara, ingatlah, Yesus mengubah dunia ini bukan dengan menyingkirkan hal-hal yang buruk atau mengubah hal-hal yang buruk. Tetapi Yesus mengubah dunia ini dengan cara apa? Berbuah di tengah-tengah kesengsaraan dan salib. Ia tetap mengampuni, ia tidak mempersalahkan, ia tetap mendoakan, tetap tenang, tidak emosional. Karena itulah saudara-saudara, berbuah dalam hikmat Tuhan adalah seperti itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam perumpamaan ini Yesus mau mengajarkan tentang ajaran kerajaan surga. Bahwa kerajaan surga itu menurut konsep Yesus beda sekali dengan konsep umum yang ada pada waktu itu, terutama orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi itu punya konsep begini, kalau kerajaan surga nanti ini datang, dia akan datang dengan spektakuler. Wah, hebat, lengkap tentaranya, lengkap istananya. Dan mereka akan turut memerintah. Tapi Yesus datang, dia katakan hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi. Seumpama ragi. Itulah sebabnya saudara-saudara, orang Yahudi itu memandang remeh Yesus. Mereka katakan, apa sih anak tukang kayu dari Nazaret ini? Mau mengatakan dirinya adalah kerajaan surga. Sebab saudara-saudara, pengakuan iman Gereja Toraja mencatat, kerajaan surga itu bukan soal nanti. Bukan soal nanti. Tetapi kerajaan surga itu ialah sudah datang, sedang berlangsung, dan menuju kepada kesempurnaannya. Dan di dalam Yesuslah semua itu sempurna. Jadi kerajaan surga itu bukan soal nanti, tetapi kerajaan surga itu adalah dia sudah datang, sedang berlangsung sekarang ini dan menuju kepada kesempurnaannya. Disitulah sempurnanya di dalam diri Kristus. Apa artinya itu, saudara-saudara? Apa artinya itu? Lebih khusus hubungannya dengan biji sesawi dan ragi. Artinya itu, saudara-saudara, satu kata, proses. Kita berada dalam proses, saudara-saudara. Biji sesawi itu, kalau dia ditanam, dia berada dalam proses. Dan akhirnya, ia bisa tumbuh, bahkan dicatat, saudara-saudara, ketika dia sudah menjadi pohon, tingginya itu 3 sampai 3,5 meter. Dari yang terkecil. Ragi itu, saudara-saudara, kalau ia sudah dicampur dengan tepung, terigu, dia bisa membuat tepung itu besar. Itu artinya saudara-saudara ada dalam proses. Orang pintar bilang begini, saudara-saudara. Proses itu kalau baik, pasti outputnya baik. Pasti berkualitas outputnya kalau proses itu baik. Tapi kalau proses itu tidak baik, jangan harap outputnya baik. Tapi kalau proses itu baik, lalu outputnya tidak baik, ini yang disebut gagal. Kemudian, kalau proses itu tidak baik, lalu outputnya baik, ini yang disebut ajaib. Nah, karena itu saudara-saudara, jangan heran, jangan kaget kalau kita masuk dalam proses. Sebab apa, saudara-saudara? Tidak pernah periuk itu bertanya kepada tukang periuk, mengapa engkau membentuk aku seperti ini? Tidak pernah. Saudara-saudara, tukang periuk itu kalau dia membentuk periuk, tanah itu mungkin dibanting-banting, tanah itu mungkin harus dipotong-potong. Seperti seorang tukang kayu, kalau dia membentuk satu benda, misalnya meja atau lemari, papan itu dipotong-potong, dipaku, digergaji. Begitu juga dengan gereja, begitu juga dengan kita, saudara-saudara. Kita ini diproses oleh Tuhan. Karena itu jangan heran kalau dalam proses ini kita harus sakit. Kita harus berdarah-darah. Tapi ketika Tuhan memproses itu, kita yakini bahwa kita ini sedang diletakkan pada sebuah proses yang Tuhan bingkai. Dan ketika Tuhan membingkai kehidupan kita ini, kita harus yakin bahwa melalui proses itu
ujung-ujungnya pasti indah adanya. Itu mau mengajarkan apa kepada kita, saudara-saudara? Mau mengajarkan kepada kita begini: nikmati hidup ini apa adanya. Jalani proses ini apa adanya. Nikmati hidup ini dan biarkan hidup ini mengalir seperti air. Biarkan hidup ini seperti itu. Jangan sekali-sekali lawan arus. Kalau Anda lawan arus, pasti Anda akan terbawa arus. Tapi jangan juga mau selalu dibawa oleh arus. Yang benar ialah meniti arus ini dengan hikmat Tuhan, agar supaya apa? Kita bisa tiba di tepian yang Tuhan kehendaki itu. Jangan mau terbang kalau tidak ada sayapmu. Jangan mau peluk gunung. Bagaimana itu, Hendrik? Maksud hati memeluk gunung, Hendrik? Apa daya gunung itu meletus? Salah. Tangan tak sampai. Itu yang mau diajarkan kepada kita. Jadi saudara-saudara, bukan sekedar sabar, bukan. Tetapi membangun bangunan spiritualitas dalam kehidupan ini, bahwa kita ini sedang diproses dalam Tuhan. Sama seperti biji sesawi itu diproses dalam pertumbuhan. Biji sesawi dan ragi itu, saudara-saudara, adalah hal yang paling terkecil. Benda yang paling terkecil. Tetapi setelah dia berproses, apa yang terjadi? Dia bisa berdampak. Inilah sebabnya, saudara-saudara, kehadiran kita, kehadiran gereja dalam proses Tuhan, diupayakan semaksimal mungkin supaya kita ini berdampak. Berdampak pada orang lain, berdampak pada diri kita sendiri. Itulah kerajaan surga. Dia tidak mulai datang dengan yang besar, tapi dia mulai dengan kecil. Dan memang sejarah mencatat, saudara-saudara, kisah awal pertumbuhan dan perkembangan gereja ini tidak dimulai dengan hal-hal yang besar, tidak. Dia dimulai dengan yang kecil. Kalau boleh saya mohon izin, saya mau contohkan, anggaplah jemaat Galaksi ini. Dia tidak mulai dengan hal yang besar, tidak. Saya sering dengar dia mulai dengan apa? Mulai dengan gereja bambu, Gereja bambu atau pondok bambu? Gereja bambu ya, Oma. Dia mulai dengan gereja bambu. Dia mulai dengan gereja bambu. Lalu kita punya gedung seperti begini. Itu yang disebut diproses oleh Tuhan. Dan ketika kita berada dalam proses, yang paling terbaik ialah seperti lagu itu tadi. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Lebih baik begitu. Nah, karena itu jangan kaget, saudara-saudara. Kalau dalam proses ini kita harus sakit. Jangan kaget. Dan memang beriman itu begitu. Pikul salib itu begitu. Nah, yang kedua, saudara-saudara, hal kerajaan surga itu seperti itulah, dimulai dengan hal yang terkecil. Karena itu, apapun yang Anda buat, sekecil apapun kontribusi Anda dalam tumbuh kembangnya kerajaan surga, dalam tumbuh kembangnya jemaat Galaksi ini, berharga di mata Tuhan. Sekecil apapun yang Anda buat itu, berharga sekali di mata Tuhan. Karena itu, di dalam gereja tidak boleh ada orang yang mengatakan, saya lebih penting dari yang lain. Tidak, kita semua sama. Nah, yang berikut, saudara-saudara. Setelah kerajaan surga ini tumbuh dan besar, setelah biji sesawi itu tumbuh dan menjadi pohon 3 sampai 3,5 meter, apa yang terjadi, saudara-saudara? Ingat ini, semakin tinggi itu pohon, semakin kencang angin yang menerpanya. Semakin tinggi pohon, saudara-saudara, semakin kencang angin yang. Karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, fakta-fakta seperti begini sesungguhnya mau mengajarkan kepada kita. Kita tidak pernah lepas dari itu. Semakin kita beriman dan semakin kita dekat dengan Tuhan, saudara-saudara, semakin banyak nih godaan, tantangan, dan hambatan. Sama seperti minggu-minggu kemarin yang sudah saya katakan. Benar kata orang. Orang yang semakin dekat kepada Tuhan itu, si jahat itu berkerumun datang di situ. Bagaimana caranya supaya dia jatuh? Kalau orang yang sudah jauh dari Tuhan, paling satu saja tentaranya si jahat di sana. Tapi bagi kita, ketika gereja itu sudah besar, tantangannya besar.
Dan itulah sebabnya kita disiapkan saudara-saudara untuk apa? Bisa hanya kuat dalam menampilkan buah-buah yang berhikmat. Karena ada juga buah yang tidak berhikmat. Ada buah yang tidak berhikmat. Kelihatannya bagus, indah, tapi kalau buah itu dimakan, apa itu orang bilang, kening kita berkerut. Sebab bagus kelihatannya itu buah, tapi ketika dimakan Hendrik, lendo ya mesukuna. Nah, mesuk itu bahasa Indonesianya yang asam. Bagus kelihatannya, tapi asam. Untuk berbuat tidak berhikmat itu begitu. Rajin pergi ke gereja, rajin ikut paduan suara, rajin ikut persekutuan, rajin ini, rajin itu. Tetapi setelah dibuka, motivasinya lain. Motivasinya lain. Sama sering saya bercanda dengan teman-teman di komunitas pendeta, kita ini pendeta paling banyak selalu lempar ayat di media sosial, lempar renungan-renungan, lempar doa-doa. Tapi ketika ditanya, motivasi Anda apa itu? Betul enggak Anda baca firman itu? Betul enggak Anda berdoa itu? Itu yang disebut kelihatannya dari bentuk fisiknya saja. Padahal yang berbuah itu seharusnya moralitasnya dan spiritualitasnya. Dan itulah sebabnya saudara-saudara, ketika kita sudah bisa seperti begitu, maka yang kita harus minta kepada Tuhan dalam hal ini ialah kita harus hidup bersama dengan Kristus, bergaul bersama dengan Kristus supaya kita berbuah di tengah-tengah kondisi seperti ini, berbuah dan berhikmat. Dan itulah tanda-tanda kerajaan surga. Kalau ada gereja, ada orang Kristen yang tidak pernah menghadirkan tanda-tanda kerajaan surga dalam hidupnya, dipertanyakan imannya itu. Bisa dipertanyakan imannya itu. Oh, kenapa begitu Pak Pendeta? Karena itu tugas. Itu perintah Yesus itu. Dimanapun Anda berada, dimanapun Anda hadir, komunitas dimanapun Anda sedang berada, Anda harus tampil menghadirkan nilai-nilai tanda-tanda kerajaan surga. Tanda-tanda kerajaan surga seperti yang sudah saya katakan tadi. Nah, untuk itulah saudara-saudara, minggu ini kita diajar itu. Mari kita mohon kekuatan Roh Kudus supaya kita seperti biji sesawi yang tidak kelihatan dalam proses, ragi yang tidak kelihatan dalam proses, tapi dalam kekuatan Roh Kudus dia berdampak. Ada dampak yang bisa kita perlihatkan. Dan ketika itu terjadi, maka saudara-saudara, saya yakin kondisi surga pasti senang melihat kita. Oke. Amin. Silakan puji-pujian dari Ibu Fajar Rini untuk memuji Tuhan. Shalom. Hari ini kita masih juga ibadah dengan virtual. Tapi kita yakin Tuhan tetap memelihara kita. Maka itu sebarkanlah kasih kepada semua. Karena kasih itulah visi Kristiani. Inilah kasih. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu
kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Haleluya. Terpujilah Tuhan lewat syair lagu itu. Tuhan memberkati Ibu Fajarini. Saudara-saudara, kita akan berdoa dan beberapa hal direkomendasikan untuk kita dukung dalam doa. Saudara-saudara kita yang sakit, Bapak MS Lumme, Bapak Lukas Lokollo, Bapak Seba Singkali, Bapak Luther Tandibungga, Bapak Welem Tanga, Bapak Petrus Pauling, Yeremia Uju, Ibu Besti Lembong, Ibu Agustina Tanditasak, Ibu Tirum Aruan, Ibu Rumiris Trise, Ibu Immanuela Erpong Tambing, Ibu Lorina Toding. Kita dukung dalam doa juga saudara-saudara kita yang berulang tahun minggu ini, juga yang bersukacita dalam bentuk lain. Terus saudara-saudara kita yang mengalami musibah di Luwu Utara, serta yang lain-lainnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik sekali kepada kami yang sedang ibadah dalam bentuk virtual saat ini. Engkau mengantar akta ini tiba pada akta doa syafaat. Kiranya apa yang kami buat ini berbuah harum di hadapan-Mu. Terima kasih untuk boleh mengangkat tugas dan pelayanan ini lewat menyanyi, baik yang kami lakukan dalam nyanyian liturgis maupun oleh puji-pujian dari Ibu Fajar ini. Terima kasih firman-Mu, kiranya lewat hikmat-Mu Roh Kudus, firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kami semua. Tuhan berkatilah umat-Mu di sini dalam tumbuh kembangnya melalui wadah pelayanan di sekolah minggu, di PPGT, di PWGT, di PKB, di panitia-panitia yang terbentuk, pengerja-pengerja gereja, majelis gereja dan keluarganya, hamba Tuhan yang melayani. Kiranya program kami sekalipun diganggu oleh persoalan COVID ini, kami selalu berharap Tuhan campur tangan di dalamnya. Syukur Tuhan Engkau memakai banyak saudara-saudara kami untuk mendukung ibadah ini. Pengerja-pengerja gereja, operator musik, operator alat multimedia, song leader, majelis gereja petugas, inilah bakti kami kepadamu kiranya berbuah harum. Tuhan kami berdoa untuk
Saudara-saudara kami yang sakit, kami percaya Engkau berkuasa atas penyakit, kasihanilah mereka. Yang berulang tahun minggu ini, juga yang bersukacita dalam bentuk-bentuk lain, kiranya Tuhan terima syukur mereka ketika mereka berdoa kepadamu. Tuhan, kami berdoa untuk persiapan ibadah new normal di jemaat ini. Tuhan, hikmat-Mu kami mohon dan petunjuk-Mu supaya semuanya baik adanya. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami musibah bencana di Luwu Utara di sana. Tuhan, kuatkan mereka dan pakai cara Tuhan sendiri untuk membantu dan melibatkan banyak orang. Kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami jikalau mereka ada yang berhasil di dalam kehidupannya. Ya Allah, ya Tuhan kami berdoa untuk pembangunan gedung serbaguna ini. Kiranya Tuhan tolong kami supaya suatu saat nanti boleh selesai dengan baik. Pergumulan umum kami, bangsa dan negara kami ini menyangkut persoalan virus COVID-19. Kami selalu buka diri dan mohon, jikalau mungkin sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan hentikanlah ini. Tapi bukan kehendak kami yang harus jadi, melainkan kehendak Tuhan. Hidup kami ini Tuhan diisi oleh berbagai macam rencana, perjuangan. Karena itu juga banyak sekali pergumulan kami. Izinkan kami pribadi lepas pribadi menyampaikan pergumulan kami kepadamu seperti berikut ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya apapun yang ada dalam tangan-Mu itu tidak ada yang mustahil. Karena itu jadilah kehendak-Mu, sebab rencana-Mu itu selalu indah untuk kami semua. Berkatilah gereja-Mu, Gereja Toraja dalam lingkup pelayanan Kelasis Pulau Jawa di sini. Bangsa kami, negara kami, pemerintah kami, negeri ini. Tuhan berkati supaya kami aman hidup di dalamnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, inilah doa kami. Berkenanlah Tuhan mendengarnya, sebab semua ini kami sampaikan kepadamu melalui Tuhan Yesus, Tuhan yang pernah mengajar kami berdoa seperti berikut ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik saudara-saudara, saya persilakan kita berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru ini, Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. kasih karunia Tuhan Yesus, ya kasih Allah dan Roh Kudus beserta kita sampai selamanya. Amin. Kemasiannya Tuhan Yesus, ambil sebenar masalah usi solangi seherokon. Amin. Saudara-saudara, pergilah dan jalanilah kehidupanmu dengan selalu hidup beriman dalam segala kondisi dan situasi. Mintalah kepada Tuhan agar dikaruniakan hikmat supaya dapat membedakan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan. Arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Di jalan hidupku untuk menutup ibadah kita. Demikianlah ibadah kita. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.